Episode 584 sampai 585. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dia sangat tertarik dengan mobil balap formula pihak lain dan ingin membentuk tim sendiri. Apakah kamu ingin bermain dengannya? Melissa berkata. Dia sudah memikirkan situasi membuat musuh sebelum dia datang. Bagaimanapun, dia membawanya. Bagaimana orang-orang ini bisa bersikap baik kepada Ariel? Dari keluarga mana yang ingin kamu perkenalkan dengan kami? Arman, sebagai pelamar pertama Melissa, yang paling memusuhi Ariel. Karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa hubungan keduanya tidak sederhana, jika hanya teman biasa. Mengapa Melissa membawanya secara langsung? Modal yang buruk, Ariel berkata dengan tampilan acuh tak acuh. Sebelum dia berganti pekerjaan, dia pasti tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi sekarang ada master emas seperti Muklis, dan mereka tidak mengeluarkan uangnya sendiri. Dia tidak merasa tertekan. Saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Apa yang dilakukan keluarga Anda di distrik Indonesia? Arman bertanya. Saya baru saja datang ke Amerika, dan keluarga saya tidak memiliki industri di Amerika, kata Ariel. Arman mengangkat alisnya dengan jijik, bicara kepada orang lain. Ternyata dia adalah pendatang baru. Karena pendatang baru ingin bermain, siapa yang akan memperkenalkannya dengan mobil formula? Sobat, tidak sesederhana hanya membeli mobil sport. Kamu tidak berpikir kamu bisa bermain dengan beberapa juta. Seorang pirang dengan senyum di wajahnya berkata kepada Ariel, saya berencana untuk berkenalan dengan $1 miliar dulu. Tidak tahu apakah itu akan cukup. Ariel bertanya dengan ekspresi naif. Beberapa dolar tangan terampil. Sekelompok orang tercengang dengan jumlah ini. Bahkan Melissa memandang Ariel dengan ekspresi terkejut. Apakah dia membual? Masih serius. Meski mobil formula memang membakar uang, tidak perlu jumlah yang dibesar-besarkan seperti 1 miliar. Dan dia sebenarnya mengatakannya dengan begitu mudah. Keluarga yang luar biasa. Bung, kamu tidak bermain-main dengan kami. 1 miliar. Arman mengerutkan kening. Merasa seperti sedang dipermainkan. Mengapa? 1 miliar terlalu banyak untukmu. Masih terlalu sedikit. Jika tidak cukup, saya bisa menambahkan sedikit lagi. Ariel masih memasang ekspresi cuek. Arman terdiam beberapa saat. Dari mana orang ini berasal? Dia bahkan merasa 1 miliar itu terlalu sedikit. Tapi dia tidak ingin kehilangan muka di depan Melissa. Dan berkata, perbedaannya hampir sama. Tapi kamu harus kaya raya. Yang lainnya memiliki mood yang sama dengan Arman. Mereka sedang memikirkan dari mana asal Ariel. Dan dia tidak menaruh 1 miliar pun di matanya. Ini adalah sosok astronomis. Tapi dia menggunakannya untuk bersenang-senang. Trek ini dibangun sendiri. Jika Anda benar-benar ingin bermain, Anda perlu membayar biaya masuk $1 juta di muka. Bisakah Anda menerimanya? Arman bertanya. Ariel mengungkapkan keinginannya dengan tindakan praktis. Mengeluarkan kartu banknya dan bertanya, bolehkah saya menggesek kartu? Kelompok orang ini adalah generasi kedua yang paling kaya di daerah Indonesia. Tetapi untuk kejujuran Ariel, dia tidak tahu harus berkata apa yang terlalu membahagiakan. Tentu saja, Arman berkata dengan wajah muram, dan pesaing paling kuat dalam hidupnya tampaknya telah muncul. Biaya keanggotaan ini hanya untuk memberi Anda trek yang dapat Anda gunakan di sini. Sedangkan untuk pembentukan tim, Anda tetap harus melakukannya sendiri. Lagi pula, tidak mudah menemukan pengemudi yang baik. Arman mengingatkan, tidak masalah. Ariel berkata sambil tersenyum. Selama Anda punya uang, apakah Anda takut tidak dapat menyewa pengemudi dan tim? Bagaimanapun, dia bergabung dengan lingkaran ini untuk menghamburkan uang. Dan semakin banyak tempat dia dapat membelanjakan uang, semakin baik. Di sini akan memberi Anda bengkel, mobil, dan tim Anda. Itu bisa digunakan di masa depan, dan aku akan menunjukkannya padamu. Berapa banyak bengkel? Biarkan aku membawanya ke sana, kata Melissa. Jejak ketidakpuasan melintas di wajah Arman. Dia tidak ingin ada pria dengan Melissa. Tetapi Melissa mengatakan ini lagi. Jika dia bertindak terlalu sengaja, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terlalu pelit. 44. Arman berkata. Melissa melirik Ariel. Untuk Indonesia,
Ini bukan angka yang menguntungkan. Jelas Arman menargetkannya dengan sengaja. Tapi Ariel tidak peduli. Baginya yang tidak percaya pada kekuatan, tahayul semacam ini tidak masalah. Kamu tahu ini akan menjadi seperti ini lebih awal. Setelah meninggalkan keramaian, Ariel berkata pada Melissa, mereka semua adalah pelamar saya. Masuk akal untuk memusuhi Anda. Apa ada yang aneh? Dan ketika Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin bermain dengan miliaran, wanita di sekitar mereka tidak sama. Ini seperti melihat master emas dan ingin memelukmu, kata Melissa. Para wanita yang barusan ada di sana, memang, semua memandang Ariel dengan kagum. Dan ada juga beberapa yang memelototi Ariel sebelumnya. Mungkin mereka sempat terpikir untuk melawan Ariel selama 3 hari 3 malam. Tapi wanita seperti ini bukan tipe Ariel, dan dia bahkan tidak melihat mereka. Tanpa diduga, aku sudah lama tidak melihatmu. Sekarang kamu begitu banyak membual. Melissa bercanda. Dia tidak percaya bahwa Ariel akan menghabiskan begitu banyak uang untuk bermain. Bahkan jika seluruh Indonesia menjadi miliknya sekarang, dia tidak memenuhi syarat untuk menyia-nyiakan seperti ini. Hah, apa menurutmu aku sedang membual? Kata Ariel. Mereka tidak tahu apa latar belakang keluarga Anda. Anda bisa berbohong kepada mereka. Tapi kamu tidak bisa berbohong padaku. Melissa membenarkan pikirannya sendiri dan sama sekali tidak percaya pada Ariel. Saya tidak membual. Saya pikir 1 miliar terlalu sedikit. Akan lebih baik jika memiliki lebih banyak. Ariel berkata sambil tersenyum. Diukur dari kekayaan tak terlihat keluarga Muklis, 1 miliar hanyalah sebagian kecil dari sebagian kecil. Apa? Kamu bisa meniup dengan keras. Dan melihat kapan kamu meniup kulit sapi. Mata Melissa melotot dan berkata, Ariel tidak lagi menjelaskan, hanya mengandalkan mulut. Tidak peduli seberapa banyak Melissa berkata, dia tidak akan mempercayainya. Ngomong-ngomong, apakah ada pengemudi yang baik untuk diperkenalkan? Ariel bertanya. Dia tidak punya cara di bidang ini. Dan dia tidak akrab dengan kehidupan Amerika. Jadi tidak mudah untuk menemukan orang yang baik. Ingin saya membantu. Apakah ada manfaatnya? Melissa bertanya balik. Saya bisa menjadikan keluarga saya keluarga pertama di distrik Indonesia. Bagaimana dengan keuntungan ini? Kata Ariel. Saat ini keluarga terkuat di daerah Indonesia adalah keluarga Wibowo. Dan Helen hanyalah salah satu bawahanku. Jadi mudah baginya untuk mempromosikan keluarga Melissa ke posisi tertinggi. Saya tidak mengejar uang. Bal tembaga di rumah cukup kuat. Kata Melissa. Lalu apa yang kamu kejar? Kamu. Ariel tertegun. Mempercepat langkahnya dan berjalan menuju bengkel. Jelas ingin menghindari topik ini. Datang ke bengkel nomor 44. Ketika pintu putar otomatis terbuka. Melissa mengerutkan kening. Apakah ada yang salah? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat ekspresi Melissa berubah. Masih banyak sampah yang tertinggal di bengkel. Dan masih ada poster yang compang camping di dinding. Sehingga samar-samar terlihat wajah-wajah di poster tersebut. Aku tidak menyangka itu ada di sini. Melissa berkata dengan cemberut. Kamu tidak akan menjelaskan kepada saya. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kata Ariel. Pemilik bengkel ini sebelumnya adalah orang yang ada di poster. Namanya Selim. Dia sangat terkenal di acara sekunder dan bahkan mungkin mencapai puncak F1. Tapi ada beberapa kecelakaan tahun itu. Setelah keluarganya bangkrut, orang ini menghilang. Suaranya hilang. Melissa menjelaskan. Apa maksudmu? Apakah itu berarti pengemudi saya telah ditemukan? Ariel berkata sambil tersenyum. Melissa menggelengkan kepalanya, mengatakan, saya tidak berpikir dia akan kembali ke trek, dan dia tidak memenuhi syarat. Setelah dia bangkrut, dia berhutang banyak. Ini adalah hal yang bagus. Mata Ariel berbinar dan dia menemukan tempat untuk menghabiskan uang. Melissa memandang Ariel dengan bingung dan bertanya, di mana menurutmu ini hal yang baik? Dia berhutang, dan aku membayarnya kembali. Bukankah dia akan menjadi sopir untukku? Kata Ariel riang, Anda tidak dapat menemukan tempat untuk membelanjakan uang Anda. Neurotik, Melissa berkata dengan ekspresi bingung. Biarkan saja kamu benar. Saya benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk menghabiskannya. Kamu dapat membantu saya mencari tahu di mana orang ini sekarang. Aku akan menemuinya, kata Ariel.
Apakah kamu serius? Melissa merasa bahwa Ariel tidak seperti orang yang dia kenal. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Mengapa tidak sabar untuk menghabiskan uang? Tentu saja ini serius. Episode 585. Arman. Anak itu tidak membohongi kita. Apakah dia benar-benar kaya? Menurutku dia tidak terlihat seperti orang kaya. Mungkin dia berpura-pura berada di depan Melissa. Saya rasa begitu. 1 miliar bisa membangun tim balap top. Bagaimana dia bisa bermain dengan kita? Setelah Ariel dan Melissa pergi ke bengkel, kelompok Arman mulai berbicara. Sebagai pelamar pertama Melissa, Arman juga memiliki keraguan tentang masalah ini. Bagaimanapun, untuk mengejar Melissa, dia bisa melakukan segalanya, dan tidak mengherankan jika Ariel sengaja membual. Arman, dengan ekspresi muram, mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan nada dingin, jika anak ini benar-benar membual, cepat atau lambat aku akan mengeksposnya, dan membiarkannya mati tanpa seluruh tubuh pada saat itu. Hei, kamu memberinya bengkel nomor 44, dan dia tidak beruntung saat dia menjabat. Saya mendengar bahwa dia masih menjalankan bengkel untuk mencari nafkah. Orang ini sedang memegang kentang panas. Tidak akan ada hasil yang bagus. 44 adalah tempat yang jahat. Siapapun yang menggunakannya tidak beruntung. Bahkan jika dia benar-benar kaya, dia akan bangkrut cepat atau lambat. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku harus memberinya lokakarya ini? Arman tersenyum penuh kemenangan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Misalnya, di bengkel nomor 44, dengan 2 tuan, tidak ada yang berakhir dengan baik. Hanya seperti kutukan. Siapapun yang dekat tidak beruntung. Meskipun Arman juga seorang beragama, dia menjauh dari lokakarya nomor 44 dan dengan sengaja memberikan lokakarya ini kepada Ariel. Hatinya bisa ditebak. Kuharap pria malang ini tidak akan menyusahkan dewiku. Kamu harus mencari kesempatan untuk membiarkan Melissa menjauh darinya. Jika tidak, akan sial untuk mengikutinya. Pembicara tidak disengaja. Pendengarnya disengaja, dan mata Arman berkedip. Untuk waktu yang lama, dia belum bisa menembus hati Melissa. Tetapi jika Melissa dalam masalah, dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Ini ide yang bagus. Jangan membuat masalah. Melissa memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Jika Anda berbicara lebih banyak, itu hanya akan membuatnya tidak bahagia. Arman mengingatkan semua orang dengan tampilan yang baik hati. Namun nyatanya, dia berharap Melissa akan terpengaruh. Hanya dengan cara ini dia bisa memenuhi syarat untuk menangkap hati Melissa. Namun jika Ariel bangkrut, bahkan Melissa pun ikut terlibat. Ide Arman ini terlalu naif. Di dunia ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membangkrutkan keluarga Muklis. Bahkan Muklis pun tidak. Setelah Melissa memastikan bahwa Ariel ingin mencari Selim sebagai supir, meskipun menurutnya ide ini sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia tidak perlu menanggung hutang besar Selim. Tetapi karena dia bersikeras, Melissa hanya bisa membantunya menanyakan tentang Selim. Meski Selim kini putus asa, banyak orang peduli dengan gerakannya. Bagaimanapun, dia dulunya adalah orang terkenal di daerah Indonesia. Bahkan jika pemandangannya sudah tidak ada lagi, seseorang akan mengingatnya. Dalam waktu kurang dari sehari, Melissa menanyakan tentang lokasi Selim. Di pinggiran kota tidak jauh dari daerah ini, memiliki bengkel mobil kecil, dan mengandalkan pendapatan dari bengkel untuk melunasi hutang, dan hidupnya sangat terpencil. Setelah Ariel mendapatkan alamatnya, dia mengemudikan mobilnya ke bengkel Selim. Di permukaan, bengkel sudah sangat tua, tetapi ada beberapa mobil yang diparkir di depan pintu. Tetapi mobil-mobil ini sepertinya tidak diperbaiki. Dengan rasa ingin tahu, Ariel masuk ke bengkel dan menemukan banyak barang telah hancur, seolah-olah seseorang dengan sengaja membuat masalah. Bagi orang-orang seperti Selim, sebelumnya tidak dapat dihindari untuk mendapatkan musuh. Tapi sekarang setelah reputasinya hilang, musuh-musuh itu secara alami akan datang untuk membalas dendam. Akan ada gangguan di bengkel setiap 3 hari. Ini adalah kejadian biasa. Ini adalah tempat yang besar dan tidak ada karyawan lain sekarang. Jadi mereka semua ketakutan. Dari kejauhan,
Ariel melihat beberapa orang memegang tongkat baseball dan mengelilingi seorang pemuda yang terlihat sangat dekaden. Pemuda itu berlutut di tanah, membiarkannya memukul atau memarahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia telah mengundurkan diri. Ada begitu banyak orang yang bertarung maju satu persatu, kata Ariel enteng. Suara yang tiba-tiba ini membuat beberapa orang menoleh pada saat bersamaan, menatap Ariel dengan ganas. Pemimpin itu berkata dengan tidak sabar, "Jika Anda tidak ingin dipukuli, minggir saja. Tidak ada lagi tamu di sini. Tahukah kamu? Saya temannya, bukan tamu." Ariel berkata sambil tersenyum. Pemimpin itu terdiam sesaat, lalu tertawa. "Bodoh, sekarang ada orang yang berani menyebut dirinya temannya. Saudaraku, apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang?" Selim, yang sedang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya. Dia dulu punya banyak teman, tapi sekarang, tidak ada yang berhubungan dengannya. Dan ketika Ariel memandangnya, dia tidak ingat bahwa dia punya teman seperti itu. "Jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi manusia yang berumur pendek," kata Ariel. Beberapa orang berbalik dengan pentungan di tangan mereka dan menetapkan Ariel sebagai target. "Nak, apakah kamu sudah yakin kata-kata ini sudah kamu pikirkan terlebih dahulu? Aku beri kamu kesempatan lagi untuk memikirkan tentang bagaimana kamu harus mengatakannya. Atau jika kamu memiliki beberapa saudara, aku bisa menjadi sangat baik padamu." Pemimpinnya mengancam, "Apakah kamu ingin bertarung?" Ariel berkata dengan ekspresi antisipasi. "Setelah datang ke Amerika, sudah lama sekali saya tidak memulainya. Apalagi, saya sangat merindukannya." "Kamu mencari mati." Mata pemimpin itu menyipit. Pimpin serangan dengan tongkat. Ariel pernah menembus seluruh pusat bumi. Bagaimana dia bisa mengambil karakter sekecil itu di matanya? Menendang pemimpin dengan satu tendangan. Dan Ariel memimpin serangan sebelum yang lain mengambil inisiatif untuk menyerang. Beberapa tampak berani dan dipersenjatai dengan senjata. Tetapi alih-alih mengambil keuntungan sedikit pun di depan Ariel, mereka dengan cepat dipukuli dan jatuh. Wajah pemimpin banyak berubah saat melihat adegan ini. "Ini adalah plat besi. Kamu, siapa kamu?" Pemimpin itu bertanya dengan panik. Ariel menghampiri pemimpin itu dan berkata dengan merendahkan, "Bukankah sudah kubilang, aku temannya, dan aku akan memberimu satu nasihat lagi. Mulai hari ini, jika kamu berani muncul lagi, aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, Ariel pergi, menginjak tulang belikat pemimpin. Retakan tulang yang tajam membuat ngeri semua orang. Pemimpin berguling kesakitan, berteriak terus-menerus. "Apa kau tidak pergi?" Ariel menoleh dan berkata kepada yang lain. Beberapa orang dengan cepat bangkit dari tanah dan melarikan diri. Pemimpin melihat ada yang salah. Hanya bisa dengan enggan kabur. Selim masih berlutut di tanah. Meskipun orang-orang itu sudah pergi, dia sepertinya tidak punya niat untuk bangun. Ariel berjalan ke samping dan mengulurkan tangannya, mencoba menariknya ke atas. Tapi Selim tetap acuh tak acuh. Hanya berkata, "Aku tidak mengenalmu. Nama saya Ariel dan saya tahu nama Anda adalah Selim. Mulai sekarang, apakah kita tidak saling mengenal?" Ariel berkata sambil tersenyum. Selim berdiri, bahkan tidak repot-repot membersihkan debu dari tubuhnya, dan bertanya, "Mengapa kamu membantuku?" "Saya harap kamu membantu saya, jadi saya akan membantumu," kata Ariel. Selim menertawakan dirinya sendiri, berkata, "Saya tidak punya apa-apa. Saya sudah bangkrut. Saya tidak punya apa-apa untuk membantu Anda. Sebaiknya Anda pergi." Baru saja orang-orang itu memiliki bos di belakang layar, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. "Jika saya pergi, tidak ada orang di sini yang tahu apakah Anda terbunuh," kata Ariel. "Jika mereka bisa membunuh saya akan sangat berterima kasih kepada mereka. Saya tidak berani bunuh diri. Jika tidak, saya tidak akan hidup sama sekali." Selim jelas telah meninggalkan dirinya sendiri. Dia memang berpikir untuk bunuh diri, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Jadi hanya bisa hidup seperti budak. "Aku tahu apa yang terjadi padamu, dan aku juga tahu bahwa kamu berhutang banyak. Saya dapat membantumu membayar kembali hutang ini. Dan saya juga dapat memberimu kesempatan untuk kembali dan membiarkanmu mendapatkan kembali apa yang hilang," kata Ariel.
Saat Selim menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik dan pergi, kata-kata Ariel membuatnya berhenti. Apakah kamu tidak ingin kembali ke permainan? Kamu bisa keluar dari permainan secara langsung, yang menunjukkan bahwa kamu sangat menyukai olahraga balap formula, yang berbeda dari orang lain yang bermain tiket. Ariel berkata, identitas Selim sama dengan orang lain. Apakah anak-anak dari orang kaya? Tetapi orang lain menyewa supir. Dan dia berakhir secara pribadi, yang dapat membuat Ariel mengerti bahwa cintanya berbeda dari orang lain. Kamu siapa? Selim menoleh, menatap Ariel dengan semangat. Ariel mengulurkan tangannya, berjabat tangan, dan berkata, temanmu. Bersambung.